Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Agus Sofyan dan Ibu Hilda, yang insya Allah tanggal 11 bulan 11 2023 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Agus dan Ibu Hilda, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam bimbingan Allah, dan kembali membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Sofyan Esos. Kita doakan juga beliau Allah kasih panjang umur kesehatan, terutama dalam membina masyarakat Musholla Al-Munawwarah. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, ayahanda Bapak Saidi, kemudian juga ibunda Halimah dan keluarga besar almarhum Bapak Ansor, ya, Amsar bin Nomad. Alhamdulillah sama-sama bisa hadir di majelis ini, para bapak dan para ibu sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini yang cukup cerah, ya. Semalam kita dikasih hujan perdana, ya, luar biasa, nyerap Pak, ya. Mudah-mudahan soiban nafi'ah, begitu Pak. Hujan yang Allah turunkan menjadi membawa manfaat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa Bapak Sofyan dan Ibu Hilda ini pergi melaksanakan ibadah umroh? Yang pertama, sesuai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi Bapak Agus dan Ibu Hilda ini
dalam rangka menyempurnakan perintah Allah. Karena ibadah haji dan ibadah umrah ini perintah Allah. Kalau Allah yang memerintah, Pak, itu pasti punya dampak pahala yang besar. Kalau Allah yang memerintah, berarti perintah ini sangat penting. Pak Agus dan Ibu Hilda menjalankan perintah yang sangat penting. Orang jangankan Allah yang nyuruh, Pak. Bupati aja kalau dapat surat dari presiden, Pak, ya, wah, keburu-buru dah. Karena suratnya apa tuh? Penting. Ya, itu baru perintah, Pak, manusia. Tapi Pak Agus, Ibu Hilda, ini perintah Allah. Dan perintah Allah ini sangat penting, Pak. Lebih penting dari yang lain. Makanya orang sampai dipaksa-paksa, Pak. Ya, dipaksa-paksa biar bisa berangkat memenuhi perintah Allah ini. Kalau perintahnya ini penting, Pak, maka perjalanan ibadah Bapak Agus dan Ibu Hilda ini perjalanan yang pahalanya besar. Besar sekali pahalanya, Pak. Maka orang kalau pengen dapat pahala besar, datanglah kemana? Ke Makkah dan ke Madinah. Allah sudah janjikan itu dalam ayatnya. Wa idja'alnal baita masabatan linnas. Ketika kami jadikan Baitullah, kata Allah, ya, masabah. Apa itu, Pak, masabah? Tempatnya pahala. Jadi kalau pengen cari banyak-banyak pahala, datanglah ke Mekah. Semuanya itu pahalanya besar, Pak. 100.000 kali lipat. Masya Allah, Pak, ya. Di sini kita ke musola 10 kali lipat. Sholat jamaahnya 27 apa? Derajat. Di Mekah nanti Pak Agus, Ibu Hilda, pahala sholatnya itu 100.000 kali lipat. Luar biasa. Makanya kita, Pak, ya, kalau pengen matinya nanti mati husnul khotimah, Pak, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan apa? Cari ibadah yang kalau kita lakukan pahalanya besar, Pak. Sehingga antara jatah umur kita lebih banyak pahalanya. Ini kadang-kadang ada orang, Pak, ya, umurnya panjang tapi ibadahnya masih apa? Sedikit. Jadi cari ibadah yang kita lakukan, Pak, pahalanya besar. Sehingga umur kita, kalau kita mati 50 tahun, Pak, ya, tapi ibadah kita sudah 800 tahun, begitu. Cari ibadah yang apa? Yang pahalanya lebih jauh, lebih banyak daripada umur kita, usia kita. Ya, kalau kagak bisa datang ke Mekah, ya kejar Lailatul Qadar, Pak. Ya, Pak, kita nggak bisa nih ke Mekah karena biayanya mahal gitu, ya. Maka kejar Lailatul Qadar. Kalau kita bisa dapat pahala Lailatul Qadar, Pak, itu ibadah kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Lah kalau Pak Agus ini usianya katakan 40 tahun, Pak, 10 tahun aja. Setiap tahun dapat Lailatul Qadar, 10 tahun dapat Lailatul Qadar, ya setahun, Pak, ya. Kalau 10 tahun udah berapa, Pak? 800 tahun nilai pahala ibadah. Ya, nah ini yang harus kita kejar. Bahwa kita kan pengen, Pak, ya, matinya mati apa? Husnul khotimah. Maka kalau pengen mati husnul khotimah, kejar nilai pahala ibadah yang lebih banyak daripada umur kita, usia kita. Ya, kalau usia kita 40, ternyata ibadahnya udah dapat pahala berapa? 800 tahun. Nah, ini kan spektakuler, Pak.
Nah ini Pak Agus dan Ibu Hilda akan mengejar pahala yang besar, yaitu pahala ibadah. Baik sholat 5 waktu, baik pahala iktikaf di Masjidil Haram, baik pahala ibadah umroh, baik pahala perjalanan Pak. Jalannya aja Pak, itu udah pahala. Pak Agus dari sini ke Musola Al-Munawwarah, ada nggak tuh Pak pahalanya? Ada. Cuma 1 langkah dihitung 10 kebaikan, 10 kali lipat ya. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah, gitu Pak ya. Jadi satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Lah kalau dari sini ke Al-Munawwarah Pak, itu pahalanya udah besar. Apalagi Pak Agus, Ibu Hilda perjalanan dari sini ke Masjidil Haram. Dan nggak bisa kita hitung-hitung tuh Pak pahalanya. Berapa ribu langkah Pak dari sini ke Masjidil Haram? Kalau 1 langkahnya aja Pak 10 kebaikan, 10 langkah ya, 1 langkah 10 kebaikan, itu udah Masya Allah Pak. Nggak ada orang yang bisa ngitung dari sini ke Masjidil Haram berapa ribu langkah. Tapi Pak Agus, Ibu Hilda ini akan menuju tempat yang memang pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau dari sini berangkat aja ke Mekah Pak, dihitung 1 langkah itu Allah balas 100.000 kali lipat. Masya Allah. Makanya di ujung ayat ini yang perlu diperhatikan benar nih oleh Pak Agus dan Ibu Hilda. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah ini lillah Pak. Kalau pengen dapat pahala besar, maka jadikan perjalanan ini lillah, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau semua ibadah kita Pak diniatkan lillah, diniatkan karena Allah, udah pasti berpahala, udah pasti. Ya, ini kadang-kadang kan Pak membuat kita itu pahalanya hilang Pak, hilang Pak ya. Karena apa? Karena niatnya yang bergeser. Umpamanya niatnya riya. Ya, saya udah pesan banget nih Pak Agus, Bu Hilda ya. Besok kalau lagi tawaf jangan pada selfie. Ya, kan banyak sekarang Pak. Tawaf sambil apa? Selfie, banyak tuh. Ya. Niatnya kan macam-macam. Ada yang niatnya memang untuk dokumentasi. Ada niatnya yang mau di-share jadi status. Kalau dia ada riya di situ Pak, riya Pak, maka nilai pahalanya apa tuh? Hilang. Padahal tadi Allah sudah janji, ya, dengan melaksanakan ibadah umroh maka pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, ini pahala yang besar. Jangan sampai apa tuh? Sampai hilang. Gara-gara apa? Kita sendiri yang membuatnya. Makanya tidak semua Pak, orang berangkat haji, orang berangkat umroh dapat mabrur, enggak semua. Ya, karena itu untuk meraih mabrur usahanya berat. Di antaranya Bapak, yang dibawa harus halal. Ya, ibadahnya harus lillah. Saya sering berpesan tuh, kalau besok Pak Agus, Bu Hilda ke pasar korma ya, kan kalau kita ke kebun korma Pak, nyaplok 10-30 butir apa korma nggak ada yang tahu. Ada yang ngomelin nggak? Nggak ada. Cuman kan kita tahu Allah itu melihat kita. Kalau ada 1 butir kurma yang kita makan, boleh nyolong Pak ya, tanpa seizin penjualnya. 1 butir aja Pak, itu menyebabkan ibadah kita ditolak. Sama kayak dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan tinggalnya di mana? Di Palestina. Istri pertama Siti Sarah. Istri kedua di Makkah. Siapa? Hajar. Ngilir tuh Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, Pak. Masya Allah, kuat Pak. Ya, Bro Sofyan kira-kira ngilir Malaysia, Indonesia Pak. Indonesia Mekah itu kuat gak gitu ya?
Jadi ketika Nabi Ibrahim, Pak, mau meninggalkan kota Mekah, ya, karena perjalanannya jauh dari Mekah menuju ke Palestina jauh, maka Nabi Ibrahim beli bekal kurma. Tukang jualnya percis di depan apa? Masjidil Haram. Ketika beli kenimbang, Pak, ya, ada yang jatuh. Yang jatuh diapain? Dicaplok. Bukan dipungut doang, diapain? Dicaplok. Tanpa bilang apa? Sama penjualnya. Berangkat Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Biasa Nabi Ibrahim di Palestina, di Masjidil Aqsa, beribadah, takarrub kepada Allah, iktikaf. Kata malaikat apa? Tuh, Ibrahim dulu doanya makbul. Sejak dia makan korma yang tidak halal, sekarang doanya apa? Ditolak Allah. Mendengar itu, Pak, Ibrahim langsung bergegas, rapi-rapi berangkat lagi, Pak, ke Mekah. Dari Palestina zaman dulu naik apa, Pak? Onta. Dari Palestina ke Mekah 1 bulan naik onta, Pak, ya. Sampai di Mekah, Pak, 1 bulan kemudian langsung nuju tempat penjual korma yang dimana 1 bulan lalu dia beli. Pas nyampe di toko itu, ternyata yang jagain anak muda. Dulu waktu lagi beli, yang jagain aki-aki. Kata Nabi Ibrahim, wahai anak muda, mana nih bapak tua yang jual korma di sini? Oh, itu bapak saya, begitu. Itu bapak saya. Saya 1 bulan lalu makan korma 1 butir, kagak apa? Bilang-bilang. Saya mohon ikhlas dan ridhonya, biar ibadah saya diapain? Diterima oleh Allah. Kata anak muda tuh, saya kagak bisa mewakili itu, karena orang tua saya 1 bulan lalu udah dipanggil Allah, udah meninggal. Jadi anaknya nggak bisa mewakili. Tuh, coba bahaya kan, Pak? Kemudian kalau mau minta maaf sama putra-putrinya. Kebetulan orang tua saya punya anak 11. Maka datangilah tuh 11-11-nya minta apa tuh? Ridho 1 butir kurma. Coba bayangin, Pak. Ya. Nabi Ibrahim berjuang supaya apa? Ibadahnya diterima Allah, doa-doanya diterima Allah, rela, Pak, untuk mensucikan sesuatu yang tidak halal. Makanya saya bilang tadi, tidak semua orang berangkat haji, berangkat umrah dapat mabrur, tidak semua. Ya, kadang-kadang kemabruran itu, Pak, dirusak oleh jamaah sendiri. Makanya saya sudah pesan banget beberapa kali nih, Pak Agus, Bu Hilda, ya. Besok terutama lagi ibadah, lagi tawaf, lagi sa'i, hindari apa tuh? Selfie. Hindari itu, Pak. Ya kan? Karena saya bilang orang tua kan kayak orang sholat, Pak. Kita sholat baru 1 rakaat terus kita selfie, kira-kira sholatnya sah gitu, Pak, ya? Nanti jangan dirusak. Ya, ibadahnya mahal, perjalanannya jauh, dan kita sedang melakukan perintah Allah. Dan perintah ini sangat penting. Kalau penting berarti pahalanya apa tuh? Besar. Makanya besok, Pak Agus, ya, kalau bisa melaksanakan ibadah umroh, maka kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah, maka akan dihapus dosa-dosanya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, Pak. Jadi kalau pengen dapat pahala besar, pengen dihapus dosa-dosa kita, maka datanglah ke Mekah dan Madinah, karena itu tempat apa? Tempatnya meraih pahala yang banyak. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua pesan saya, ya, besok Pak Agus dan Ibu Hilda ini tidak hanya datang ke Mekah, Pak, tidak hanya bertemu dengan Baitullah, tetapi akan bertemu dengan Rasulullah, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dilakukan, Pak, ketika bertemu dengan Nabi? Sampaikan salam dan sholawat kepadanya. Ya, makanya Abu Ya pakai Haji Nur Anwar, ya.
Beliau pesan banget kalau di Madinah banyakin baca sholawat begitu. Banyakin bertemu dengan Rasulullah. Orang yang bisa datang ziarah ke makam Nabi sama dengan dia datang berziarah ketemu Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi besok Pak Agus, Bu Hilda ketemu Nabi sama dengan Nabi masih hidup. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tuh, dua tuh, Pak. Sampaikan sholawat, sampaikan salam. Sholawat sama salam, Pak. Ya, karena itu perintah Allah. Maka kalau perintah Allah, Pak, berarti perintah itu juga penting. Makanya orang kalau datang ke sana, Pak, cuma ke Mekah doang, kagak ke Madinah, ibarat orang punya tangan sebelah. Gitu, Pak ya. Datang ke Mekah, kagak kemana tuh? Kagak ke Madinah. Ibarat orang punya tangan apa tuh? Sebelah. Walaupun cuma sehari, 2 hari, datang ke Madinah. Bertemu dengan Rasulullah. Kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburanku, datang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat. Nah, ini kan Pak kelebihannya orang-orang yang datang ke sana. Makanya ketika kita datang, maksimalkan. Ya, ingat gitu Pak, bahwa ini perjalanan jauh. Kita menjalani tugas dari Allah. Bisa umroh, bisa bertemu Nabi. Maka jangan disia-siakan. Ya. Balasannya besar, yaitu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya, kalau perlu sisa siksa nanti dari kegiatan ya, masuk ke masjid iktikaf. Selalu niatin iktikaf. Ya, baik di Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Jadi mau berapa lama kita di dalam masjid itu, maka tercatat kita mendapatkan nilai pahala iktikaf. Selalu begitu tuh, biasain. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf selama aku berada di dalam masjid ini karena Allah. Maka 5 menit, 30 menit, 1 jam kita di masjid sudah dapat pahala apa tuh? Iktikaf. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Ya. Orang banyak pengen banget bisa bertemu dengan Nabi. Ya, nanti Pak Agus, Bu Hilda punya kesempatan emas. Ya, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Maka ketika kita gabungkan, Pak, kita kaitkan, kita iringi, Pak, segala doa-doa kita dengan sholawat kepada Nabi, maka pertanda doa itu mustajab. Coba dah bapak-bapak kalau berdoa nggak nyebut nama Nabi, ya kagak keangkat itu. Makanya ketika kita doa kita sebut nama apa? Rasulullah. Sama kayak kita sholat, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kita menyebut nama Nabi dan menyertakan nama Nabi di dalam doa. Nah, buat bapak ibu yang belum sempet ya, bagaimana biar dapat syafaat? Banyak-banyak baca sholawat. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan itu. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga, Pak. Ini kan Pak Agus, Bu Hilda, Pak, masih muda, Pak, enak ya. Ibadah emang kayak gini, Pak nih. Karena ibadahnya fisik. Iya. Saya pesan banget sama Pak Agus, Bu Hilda, mudahnya jiwa kita, ya, mudahnya jiwa kita, maksimalkan beribadah di sana. Ya, karena kebetulan Pak, paketnya kita umrohnya 4 kali. Ya, dengan 4 tempat mikot. Jadi Tanim, Hudaybiyah, Jirona, sampai Qardul Manazil tuh. Kita akan jambangin tuh 4-4. Pak Agus sama Bu Hilda udah pasti kuat ya. Karena masih pada apa? Muda, dengkulnya masih kuat, dia jalan. Jadi 4 hari di Mekah, Pak, 4 kali umroh. Setiap hari umroh. Ya.
Orang yang melaksanakan ibadah umrah, Nabi sudah jamin al-umratu ilal umrati kafar. Ya, umrah satu, umrah lagi, menghapus dosa. Maka besok ini 4 kali umrah bisa digunakan 4 orang yang bisa kita umrahkan. Pertama, umrah pertama buat diri masing-masing. Karena umrah pertama wajib, Pak ya. Hukumnya wajib. Umratul Islam namanya. Umrah kedua udah bisa tuh dikirimin buat orang lain. Badal umrah. Oh, buat almarhum fulan, buat almarhumah fulana, silahkan. Nanti umrah ketiga boleh lagi untuk badal umrah. Umrah keempat pun sama. Atau kalau memang saya pengen banget umrah buat diri saya 4-4-nya, boleh. Ya Pak ya. Jadi fasilitas ini betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah. Ya, biar impas Pak. Biayanya mahal, ibadahnya juga apa? Maksimal. Begitu Pak ya. Biar yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala besar. Ya, cuma jangan diiringi dengan apa? Tadi umpamanya sombong. Ya, jangan. Ya, sombong tenaga kek, sombong ilmu kek, sombong kekayaan kek. Allah tundukkan Pak. Ya, jangan sombong. Kalau perlu ibadah momen ini gunakan untuk cari ibadah tambahan Pak. Apa Pak? Nah itu bantuin orang, nolong orang Pak. Kadang-kadang kan ada Pak orang. Lah, gua bayar, dia bayar ya masing-masing. Begitu Pak ya. Nah ini jangan disia-siakan Pak. Karena menolong orang Pak di tanah suci, ya di Mekah, itu sama pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi besok kalau Pak Agus, Ibu Hilda nolong nenek-nenek, aki-aki dibantu, si nenek, ayo top sama saya, begitu ya. Maka sama dengan dia dapat pahala Pak, menolong 100.000 aki-aki. Dan ini fasilitas yang ada di depan mata. Jadi jangan disia-siakan. Banyak Pak orang. Jadi orang mabrur itu Pak umroh ya. Mabrur yang pertama kan penuh cukup syarat. Yang kedua lakukan rukunnya. Yang ketiga lakukan kewajibannya. Yang keempat lakukan sunnah-sunnahnya. Dan yang kelima Pak, lakukan apa tuh? Akhlaknya. Nah, menolong orang, membantu orang, itu bagian daripada akhlak orang melakukan ibadah. Jadi jangan merasa, lah, gua juga pengen ibadah, begitu Pak ya. Justru kita dapat tambahan ibadah karena kita nolong apa tuh? Orang. Coba dah nanti rasain sendiri. Ya, saya banyak tuh cerita-cerita begitu Pak. Dulu situ ada tuh di Tantra Baga ada nenek Pak. Nenek yang emang gak bisa apa-apa, sholat juga. Iya mas sholatnya bahasa Indonesia Pak. Saking apa tuh, belum pernah sholat hidup ya. Masya Allah udah nenek-nenek. Kalau takbir ya, Allahu Akbar. Ya Allah, banyakkan saya berrezeki yang banyak lah. Begitu apa doanya. Sholatnya ya, karena berapa? Nah kebetulan sekamar sama yang muda. Ya ustazah juga ngerti lah apa ya. Dituntun, diajarin Pak, Masya Allah. Dari mulut nenek-nenek itu Pak, keluar doa-doa yang sangat baik. Ya Allah no, lu doain no, biar sehat panjang umur ya, lu udah bantuin gua. Nenek-nenek Pak, aki-aki kalau ada yang nolong, apalagi berangkat sendiri, girang gak? Girang banget Pak. Udah dianggap anak tuh orang, ya kan? Pulang umroh Pak, bukan pembimbingnya Pak yang disorong. Ya, teman sekamarnya. Datang dia ke rumah dia. Ini nenek, gue bawain sayuran. Ada tuang sayuran Pak ya. Ada kelapa, ada labu, ada kangkung. Ya berkah dari mah ya. Nah besok Pak Agus coba buktiin. Ya ketika kita bantu orang yang susah, pasti Allah akan bukain jalan. Yakin kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah akan datang kepada seseorang selama seseorang itu menolong orang lain. Nah ini kan perintah Nabi Pak. Hadisnya sahih lagi. Ya. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, maka sering-seringlah nolong orang. Dah, gitu aja prinsipnya. Namanya orang berangkat jauh Pak, kita nggak tahu. Pak Agus, Bu Hilda, apa kesulitannya? Kita nggak tahu. Ya kan? Bisa jadi kan kesulitannya ini.
Tapi karena dia sering membantu orang, Pak, maka kesulitan yang harusnya ada sama diri kita hilang. Allah ganti dengan apa? Kemudahan. Gitu, Pak ya, kemudahan. Maka kata Nabi, yassiru wala tu'assir. Permudahlah, jangan engkau persulit. Basiru wala tunafiru, gitu kata Nabi. Berikan kabar yang enak-enak, jangan ditakut-takutin. Nah itu di kamar, aki-aki nenek biar kagak ngikut ya takut-takutin. Paham gitu ya? Jangan. Ya, berikan yang enak-enak. Insya Allah nanti kesulitan kita Allah tukar menjadi apa? Kemudahan kita. Udah ringan aja doanya, ya Allah, sekarang saya baru berangkat bisa berdua. Undang saya ya Allah berangkat biar sekeluarga. Berangkat bersama orang-orang yang saya cintai, orang tua, ibu, bapak, ya ajak. Nanti kalau kita berdoa, makanya saya selalu bilang nanti Pak Agus, Bu Hilda ya, ketika tawaf wada ini jangan sampai kagak ngikut, Pak. Kadang-kadang kan Pak orang kagak mau ngikut, ada juga tuh. Apa ketika tawaf wada, Pak? Allahumma rzuqni al-auda hadal bayi karra ba'da marra, itu Pak. Kita kalau tawaf wada, Pak, satu doa itu juga doanya yang diulang-ulang sampai 7 kali. Apa kita baca? Allahumma rzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Ya. Biar bisa balik lagi hadal bait ke rumahmu ini karot ba'da marrah, berulang kali. Gitu, Pak. Jadi mintanya Pak Agus jangan ya Allah undang saya tahun depan, jangan. Tapi ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Nah, kalau berulang kali, Pak, urusan Allah udah tuh, Pak. Ya, urusan Allah. Allah yang ngundang kita, Allah yang bukain jalan buat kita, dan Allah yang mempermudah biar kita bisa datang ke rumahnya. Ya, makanya mintalah seperti itu. Pada saat tawaf wada akan berpisah dengan Baitullah. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, perjalanan Pak Agus dan Ibu Hilda semuanya tawakal 'ala Allah. Kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam itu, Pak, ya ini kayak Pak Agus tuh azam namanya. Bukan niat, tapi udah azam, udah ada actionnya, begitu Pak ya. Ya. Ketika kita sudah azam, sudah berniat kuat, Pak, maka semuanya serahkan kepada Allah. Semua serahkan kepada Allah. Dah, ya, jangan nengok ke belakang. Bismillah. Kalau niatnya serahkan sama Allah, fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah yang cukupin semua. Ya, serahin Allah, serahin semua. Insya Allah nggak ada yang ada kesulitan. Kekurangannya Allah yang cukupin. Ya, hari ini kita diundang, Pak ya. Pasti kan ngeluarin biaya, Pak. Tapi serahin semua sama Allah. Nanti Allah yang akan mencukupinya. Makanya kata Allah, faida azamta, kalau sudah berniat mantap Pak ya, semuanya tawakal 'ala Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak dan ibu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Pak Agus dan Ibu Hilda, biar Allah kasih kelancaran perjalanan yang penuh dengan pahala dan ibadah. Ya, anak-anaknya yang ditinggal, Allah yang melindungi dan Allah yang mencukupinya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Pak, kita kirimi Fatihah ya buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya. Biar mereka Allah bantu, Allah tolong, Pak. Ya. Syukur-syukur ya kita bisa bantu dengan apa? Dengan materi, Pak ya. Karena yang dibutuhkan oleh mereka ya diantara selain doa ya Pak, duit, Pak ya, materi. Hampir semua elemen masyarakat muslim kita hari ini kan sedang pada kumpul, Pak. Ya, syukur-syukur majelis ini ya bisa ngumpulin
duit walaupun hanya 2.000, 10.000, 50.000, itu yang kita bisa kita berikan buat apa? Saudara-saudara muslim kita yang di Palestina. Ya. Semoga dengan apa yang kita bisa lakukan, mereka Allah yang bantu, Pak. Ya. Karena kita bayangin, Pak, jangankan sampai ngadain rakit begini, Pak. Ya. Hidupnya aja udah susah karena setiap hari dihujani oleh hujan apa? Bom. Ya. Kita baru dihujani apa? Hujan air, Pak. Tapi muslim Palestina dihujani dengan apa? Bom. Mari kita doain, Pak. Ya, syukur-syukur ada dari majelis ini yang mau urun rembuk, Pak, ya, untuk berdonasi. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya ratib di Pisangan itu, Pak, dijalanin itu. Ya, ada juga yang pada ngasih, emang lagi dikumpulin, Pak, biar secepatnya kita betul kita serahkan ke Baznas Pusat yang memang mengantarkan donasi kepada masyarakat di Palestina. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, Pak, ya. Dengan kekuatan doa kita, insya Allah la yaraddul qada illa bidu'a. Ketentuan Allah ini berubah, ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan ibu, dan saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus juga mohon pamit, ya, karena masih ada 2 lagi, Pak. Nah, ini mau ke Tambun, ya. Nanti habis dari Tambun ke Penggilingan Tengah, Pak, ya. Masih ada 2 lagi, insya Allah mudah-mudahan bagi-bagi, Pak, ya. Karena insya Allah kami berangkat pada tanggal 11 bulan 11, ya, ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Kita biasa ngerjain yang lelah dulu, Pak, ya, biar umrohnya tadi yang 4 kali maksimal, ya. Yang lelah dulu kita kerjain, baru setelah itu baru ziarah kemana tuh? Ke makam Rasulullah. Insya Allah tanggal 11, pulang pada tanggal 20 November yang akan datang, dan kami akan berangkat kembali pada tanggal 28 Januari 2024. Ya, yang pengen ikut ya silakan dah, buru-buru tuh. Alhamdulillah sudah ada 1 bus, Pak. Tinggal 1 bus lagi yang kita siapkan, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar semua, tidak ada kendala apapun. Ya kan, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.